Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini kalian bakal bahas soal-soal yang selalu menjadi momok tiap UTBK nih. Soalnya adalah terkait geometri bidang datar. Bagaimana sih soalnya dan bagaimana trik mengerjakannya? Let's go kita bahas. Kita masuk ke soal pertama, tapi seperti biasa, kakak mau ngingetin buat teman-teman persiapkan alat tulisnya ya. Jadi teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan soalnya, baru lihat pembahasan dari kakak, supaya teman-teman akan semakin mengerti apa yang kakak jelaskan. Oke? Thank you teman-teman semua. Kita baca dulu soalnya, oke? Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan CD, oke, berarti AB-nya sejajar dengan CD ya. Ini simbol sejajar ya teman-teman ya. Ini simbol sejajar. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ya. Berarti kalau AB sejajar CD, simbolnya kalau kita tulis di gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, gitu ya. AB. Oke, gitu ya. Terus DAB sudutnya 45 derajat. Kita tulis dulu teman-teman. DAB berarti yang ini. Ini adalah 45 derajat. Terus DCB-nya 60 derajat. Ini DCB-nya 60 derajat, terus ABC-nya 120 derajat. Berarti yang ini adalah 120 derajat. Lalu panjang BC-nya adalah 4, teman-teman. BC. Oke, ini ya. Berarti ini 4. BC-nya akar 3. Berarti ini akar 3. Titik E dan F terletak pada garis AB, sehingga DE tegak lurus. Nah, kalau yang ini simbol tegak lurus, teman-teman. Ini adalah tegak lurus. Nah, teman-teman catat ya, supaya nggak lupa. Dan CF sejajar dengan DE. CF sejajar. Kalau tegak lurus berarti gini ya. DE sama AB, berarti yang ini teman-teman. Nah, ini tegak lurus. Gitu ya. Wah, agak jelek gambar nih. Kita buat lurus dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Kita lanjut, terus katanya CF sejajar dengan DE, berarti ini sejajar sama ini. Nah, gitu ya. Berarti ini juga tegak lurus, teman-teman. Nah, sip. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah sudut ADC, teman-teman. Berarti sudut yang ini. Wah, ini super easy, teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman cukup tahu rumus besaran sudut segi 4. Nah, jumlah besaran sudut segi 4 itu adalah 360 derajat, teman-teman. Kalau segitiga 180 derajat. Nah, teman-teman catat tuh, jangan sampai lupa ya. Jadi, dengan rumus itu, ya, artinya apa? Sudut A, yang ini, ya, sudut DAE, yaitu adalah 45 derajat, dijumlah dengan sudut ini 120 derajat dijumlah dengan sudut ini dan ini itu akan menghasilkan 360 derajat, teman-teman ya. Tambah 60 ditambah sudut dari ADC yang kita cari ya. Nah, ini sama dengan 360 derajat. Kalau segitiga jumlahnya 180 derajat. Jangan sampai lupa ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tinggal kita hitung 45 tambah 120 berarti 165. 165 tambah 60 berarti 225 derajat ya teman-teman ya. Berarti 225 derajat plus sudut ADC. Nah, berarti sudut ADC-nya tinggal kita kurang aja. Sudut ADC-nya itu adalah 360 derajat dikurang 225 derajat. Yaitu adalah 135 derajat. So, jawabannya adalah yang D. Super easy. Nah, gitu teman-teman ya. Bagaimana nih? Soal pertama masih mudah. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Tapi kamu ingetin nih, buat teman-teman ya, yang belum ada persiapan sama sekali untuk UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman bisa bergabung kelas online Maxima. Kelasnya seperti apa?
teman-teman bisa baca ini ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan kelas yang sangat-sangat best teacher. Artinya apa sih? Ya pokoknya pengajarnya akan asik banget teman-teman. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan tryout dan banyak hal lainnya. Teman-teman bisa baca yang ini ya. Nah, untuk cara daftarnya, teman-teman bisa baca ini. Jangan lupa untuk gunakan kode promo RT 2024 supaya teman-teman dapat diskon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Nah, sekarang kita baca soalnya teman-teman. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar CD, yang barusan tadi ya, supaya kita nggak ribet lagi, kakak copy aja sama soal yang nomor 1 tadi ya. Kita copy soal yang pertama tadi. Nah, ini dia nih soalnya. Kita copy aja teman-teman ya. Nah, ini kita copy. Copy, kita paste di sini teman-teman. Supaya kita nggak perlu nulis ulang ya. Oke, gini ya. Kurang geser kanan. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang giliran yang ditanya adalah panjang AE teman-teman. Wah, panjang AE ya. Berarti yang mana AE? AE itu yang ini. Oke? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tadi kan kita ketemu sudut ADC-nya itu adalah 135 derajat ya. Nah, ini adalah 135 derajat. Nah, kalau yang ini, itu kan jelas 300, itu kan jelas tegak lurus ya, berarti 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, berarti sudut yang ini, teman-teman, ini, itu sisanya kan? Dari 135 dikurang 90, yaitu adalah 45 derajat. Nah, kenapa sih kakak nyari sudut ini? Soalnya kakak mau ngasih tahu teman-teman nih, kalau misalkan ya ada segitiga yang sudutnya sama, kaki-kakinya ya, ini kan sama ini sama ya, sama-sama 45. Nah, berarti teman-teman kaki-kakinya juga sama, gitu, panjangnya, gitu ya. Jadi kalau kita punya segitiga seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah, gini. Kalau ini sama sudutnya, otomatis panjang ini sama ini juga sama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke? Karena dia sama kaki. Sudut di bawahnya juga sama. Oke? Nah, itu 45 derajat. Terus, kalau itu 45 derajat, berarti DE sama AE sama ya. DE sama AE sama. Berarti apa? Berarti kalau kita mau cari AE, kita tinggal cari DE. Nah, cara nyari DE, teman-teman sekarang perhatikan ya, segitiga BFC. Oke? Nah, sekarang kita lihat sudut B-nya, teman-teman, yaitu adalah sudut yang ini. Oke, teman-teman tahu nggak sudut B-nya berapa? Coba deh. Ya, berapa? Iya, benar banget, teman-teman, 60 derajat. Dari mana sih? Jadi sudut B itu, ya, dia berpelurus dengan ini, teman-teman. Nah, dia berpelurus ya. Artinya apa? Ya, kalau sudut lurus kan 180 derajat kan? Berarti sudut B-nya itu adalah 180 dikurang 120 derajat. Berarti berapa? 60 derajat. Nah, sudut B-nya 60 derajat. Ini buat apa sih, Kak? Kita mau cari panjang CF, teman-teman, supaya dapat panjang DE. Nah, sekarang kakak keluarkan segitiganya supaya teman-teman paham. Nah, ini segitiganya. Ini adalah B, ini F, ini C. Tadi ini 60 derajat ya, ini panjangnya 4. Nah, kalau kita mau cari CF, teman-teman harus ingat trigonometri dasar, sampai kelibet ya. Trigonometri dasar, teman-teman ya, yaitu adalah sin, demi, cos, sami, tan, desa. Udah cukup 3 itu aja yang keluar. Jadi teman-teman jangan sampai lupa rumus trigonometri dasar ya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Kita mau cari CF. Artinya kalau kita perhatikan sudut yang ini, yang diketahui, 60 derajat, maka bagian ini adalah bagian depannya, ya. Ini adalah depan. Atau kakak singkat sebagai DE. Nah, sekarang yang ada depan sama miring rumus apa? Sin, cos, apa, tan. Yuk, buka catatannya, teman-teman. Ya, betul banget ya. Rumus sin. Makanya kita menggunakan rumus sin, ya. Karena yang diketahuinya sama yang ditanya itu adalah depan sama miring. Berarti pakai rumus sin, yaitu sin B itu sama dengan demi gitu ya. Oke, berarti apa teman-teman? Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja depannya berapa? Depannya yang kita tanya atau yang kita cari maksudnya. Berarti depannya itu adalah CF
sin B berarti sin 60 derajat. Oke. Lalu mi-nya apa miringnya 4. Nah, sin 60 teman-teman juga harus ingat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke, bener ya. Berarti setengah akar 3 sama dengan CF per 4. Oke, tinggal kita kali silang. Kita dapat CF-nya, berarti CF-nya adalah 4 kali setengah. Berarti 4 bagi 2 ya. 2, berarti 2 akar 3. Nah, CF-nya adalah 2 akar 3. So, ini adalah 2 akar 3. Karena CF sama dengan DE, maka DE-nya juga 2 akar 3 deh. Berarti jawabannya yang D. Super easy. Nah, teman-teman. Dari sini teman-teman paham gak nih apa aja materi yang keluar? Tadi kita bahas besaran sudut, ada juga kita bahas di sini adalah trigonometri dasar. Kakak boleh betul ya, trigonometri dasar. Ya, jadi teman-teman dua ini harus tahu. Oke. Nah, terus untuk soal-soalnya kakak dapat dari mana sih? Nah, kakak dapat soal ini dari buku BSD UTBK SMPT tahun 2024. Ya. Kakak sangat merekomendasikan buku ini. Kenapa sih? Karena ini sudah terbukti banyak meloloskan siswa-siswa ke PTN Impian. Buktinya apa? Buktinya ini, dan masih banyak lainnya, teman-teman. So, teman-teman tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Thank you. Nah, kita langsung ke soal nomor 4. Soal yang paling ribet ya. Kenapa? Karena ini adalah kita harus memeriksa 1, 2, 3, 4 pernyataan ya. Artinya satu soal ini tuh setara sama 4 soal kalau kalian pikir seperti itu ya. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya teman-teman. Yang pertama ya, A-nya 48 derajat, A-nya 48, alfanya maksudnya ya. Ini adalah 48 derajat teman-teman. Terus B-nya 12 derajat, B-nya ini ya. Nah, ini 12 derajat. PQ-nya 12, PQ yang ini ya, PQ yang ini. Nah, ini 12. Terus PSSQ-nya 1/2. Oh, oke. PSSQ-nya 1/2 berarti PS-nya itu adalah 1/1 tambah 2 ya, dari PQ. Kenapa? Soalnya kan PQ itu PS tambah SQ ya. Berarti 1/3 kali 12. Itu adalah 4. Berarti PS-nya 4, teman-teman. PS-nya 4. Kalau PS-nya 4, 12 dikurang 4, 8. Berarti SQ-nya 8. Oke, teman-teman berarti harus paham ya. Di sini adalah perbandingan rasio. Oke. 1/1 plus 2 itu dari mana sih, Kak? Dari sini ya. Nah, kita nyari PS, berarti 1 bawahnya 1 tambah 2 dari mana? Dari sini, 1 tambah 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang pertama, besar sudut PRQ. PRQ mana? Oh, ini PRQ teman-teman ya. Nah, ini PRQ. Berapa? Dia sudutnya 60 derajat atau bukan? Nah, sekarang kita tadi udah belajar ya. Besaran sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti ini berapa teman-teman? Nah, ini adalah 180 dikurang, ya jelas ya, dikurang yang ini sama ini. Ya, berarti berapa? 48 tambah 12. Ini kok kayak 120 ya kakak nulisnya ya? Ini maksudnya 112 derajat teman-teman ya. Oke. Berarti 48 tambah 12 itu 60 ya. Berarti 60. Berarti 180 kurang 60 adalah 120 derajat. Berarti ini 120 derajat. Nah, yang ini berapa? Nah, yang ini kan berpelurus kan? Berarti 180 dikurang 120. Berarti ini adalah 60 derajat. Nah, kalau ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kenapa kan 60 derajat? Soalnya kakinya sama. Kalau kakinya sama, berarti sudut yang di bawahnya juga sama. Nah, ternyata kalau ini 60, ya ini juga 60 kan? Ya enggak? Dari mana? Ya 180 dikurang 60 tambah 60. Berapa? 60 derajat kan? Artinya sebenarnya ini semuanya sama teman-teman. S, Q, R, RS itu sama panjangnya. Karena semua sudutnya 60 derajat. Berarti dia sama sisi. Berarti ini adalah 8 juga, ini juga 8 gitu teman-teman ya. Tapi itu yang bukan itu yang ditanya ya. Ditanya adalah PRQ. Belum nggak PRQ-nya? 60 derajat. PRQ. Bukan ya? Bukan 60 ya. Yang 60 derajat itu adalah yang SRQ. Itu 60 derajat. Kalau PRQ-nya 60 tambah 12. Berarti 72. So, pernyataan 1 adalah pernyataan yang salah.
Super easy. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal kedua atau pernyataan kedua. Besar sudut SQR 50 derajat. SQR 60 derajat, bukan 50 derajat. Berarti ini juga salah. Oke, gampang ya. Lanjut ke pernyataan 3. Luas segitiga PRS adalah 8 akar 3. PRS. Oke. PRS kalau kita lihat teman-teman, dia itu PS-nya 4. Alasnya udah ketemu. Tinggal kita cari tingginya teman-teman. Tingginya tuh yang ini ya, berarti ya. Nah, ini tingginya. Oke. Nah, kalau ini tingginya teman-teman, ya, karena SQ-nya tadi adalah 8, maka ini anggap aja ini M ya. Maka SM-nya itu adalah 4, teman-teman. Dari mana 4? Ya, soalnya ini adalah segitiga sama sisi. Kalau kita tarik garis tingginya, maka dia akan menjadi 2 sama besar, ya, si alasnya. Berarti ini 4, ini 4 juga. Si MQ-nya 4 juga, teman-teman. Nah, ini buat apa sih, Kak? Kita mau cari RM, teman-teman. RM itu kan tinggi segitiga dari PSR. Kak, kenapa kok tingginya di luar segitiga? Ya, nggak masalah. Tinggi itu mau di luar segitiga, mau di dalam segitiga, nggak masalah, sama aja. Jadi, segitiga PRS, ya, yang ini teman-teman, ini, tingginya ya sama ini juga. Yang penting tegak lurus ke bawahnya, ke alasnya. Ini kan alasnya ya. Tegak lurus, berarti si RM ini tingginya segitiga PRS, tinggi segitiga RSQ juga. Jadi teman-teman, jangan sampai tidak mengerti konsep ini ya. Kita lanjut, nyari RM. Kak, nyari RM pakai apa? Gampang, pakai Pitagoras. RM itu kan sisi tegak ya, sisi miringnya adalah sisi RS, teman-teman. Berarti tinggal akar dari miringnya 8 kuadrat dikurang sisi yang lain, yaitu 4 kuadrat. Berarti ini adalah 64 dikurang 16, berarti berapa, teman-teman? 48, bener ya? 48, atau kalau kita sederhanakan, ini sama aja kayak 16 kali 3. 16 kali 3. Berarti adalah 4 akar 3. Nah, berarti RM-nya 4 akar 3, teman-teman. Kalau RM-nya 4 akar 3, itu adalah tingginya. Tinggi dari segitiga PRS. Maka luas segitiga PRS itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah PS, tingginya itu adalah RM. Berarti setengah dikali 4 dikali tinggi. 4 akar 3. Berarti 4, ini kita coret tinggal 2 ya. 2 kali 4, 8. 8 akar 3 satuan luas. So, berarti pernyataan 3 adalah pernyataan benar. Super easy. Gitu teman-teman. Nah, untuk pernyataan 4, kakak mau minta teman-teman untuk menjawab soalnya ya. Coba di kolom komentar. Kalau bisa, besertakan dengan caranya. Oke? Nah, sampai sini dulu teman-teman video dari Kak Rian. Nantikan video-video dari Kak Rian selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Rian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update terus dari video kakak. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Semoga lulus PTN impian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.